Sudah 18 menit berjalan dari pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Ini visual di area luar Gedung Utama Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Satu unit mobil tahanan bersiaga di sana. Sementara ini adalah visual dari area yang mengarah ke lobi Gedung Utama Kejaksaan Agung. Agak berbeda ketimbang pantauan kita di segmen sebelumnya. Suasananya listrik tampak dipadamkan di situ, di area lobi. Ini juga masih akan kami tunggu dinamikanya. Terakhir kali dilaporkan Alvania Rizky, ada informasi bahwa ia akan ditahan, tapi ini masih menunggu lagi konfirmasi pasti. Ia dalam hal ini maksud saya adalah Febri Adriansyah yang dijadwalkan diperiksa di hadapan tim 9 penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung di Gedung Utama Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Jadwal pemeriksaan disebutkan oleh Anang Supriyatna, Kapus Penkum Kejaksaan Agung, berlangsung pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sampai dengan saat ini masih kami atau tim liputan kami tunggu kemunculan dari Febri. Mengingat dalam 2 kali pemeriksaan, Jumat pekan lalu dan juga Jumat pekan ini, sosok Febri tidak terlihat saat masuk ke area kompleks Kejaksaan Agung. Di pekan lalu, proses pemeriksaan berlangsung terhadap Febri dengan 18 pertanyaan disampaikan atau dicecar dari penyidik Kejaksaan Agung kepadanya, tapi berlangsung di Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung. Dinamika pemeriksaan terhadap Febri Adriansyah ini kita akan coba bahas bersama narasumber saya yang bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Ada Zainur Rohman selaku peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada. Mas Zainur dengan Tifal di sini, Mas. Selamat malam. Selamat malam, Mas Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami kali ini. Melihat dinamika pemeriksaan, fokusnya terakhir kali dikonfirmasi adalah sprindik terkait dugaan pidana pencucian uang, Mas. Total berarti sudah ada 4 sprindik yang terbit dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus ini. Sejauh mana Anda mencerna ini semua dan betulkah bisa fokus jaksa memeriksa Febri dengan total 4 sprindik itu tadi? Ya, berarti kan ini semuanya masih berstatus sebagai saksi di kejaksaan. Satu status tersangka di kepolisian. Maka selanjutnya pertanyaan publik adalah kapan ya status dari FA itu akan naik menjadi tersangka di kejaksaan. Karena kan publik sudah marah betul ketika perkara ini dialihkan di tengah jalan, Mas Tifal. Oke, kalau memang ternyata kejaksaan bersikukuh harus menangani perkara ini, tetapi kan yang perlu untuk dilakukan oleh kejaksaan adalah transparansi dalam penanganan perkara ini. Nah, transparansi itu salah satunya adalah harus diperlihatkan kepada publik ketika misalnya seorang saksi yang dia juga berstatus sebagai tersangka di perkara yang lain memasuki ruang periksa misalnya. Karena kalau tersangka-tersangka yang lain itu juga diperlihatkan. Nah, tetapi kan untuk situasi di kejaksaan tidak seperti itu. FA ini tidak diketahui masuk dari mana, kapan, kemudian keluar dari mana juga kapan. Itu sudah menciderai prinsip transparansi. Yang kedua, ini sepertinya juga sekarang listrik dimatikan. Itu juga menjadi pertanyaan. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya, Mas Tifal, kapan FA ini akan dilakukan penahanan? Yang paling ditunggu oleh publik adalah penahanan terhadap FA. Kalau kita lihat di dalam pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di sana ada berbagai syarat ya, ketika suatu kondisi terjadi maka bisa dilakukan penahanan terhadap tersangka. Yang pertama adalah ketika mengabaikan panggilan dari penyidik 2 kali berturut-turut. Oke, mungkin belum 2 kali. Yang kedua adalah memberikan informasi yang tidak sesuai fakta. Ini sudah terjadi, Mas Tifal. Ketika misalnya kuasa hukum FA ini mulai mengaburkan fakta-fakta dan kemudian membuat informasi-informasi yang membingungkan, itu sudah terpenuhi bahwa FA ini mengaburkan informasi. Yang ketiga adalah menghambat proses pemeriksaan. Sangat besar kemungkinannya. Berupaya melarikan diri, berupaya menghilangkan atau merusak barang-barang bukti, melakukan tindak pidana lagi, atau juga misalnya dia bisa mempengaruhi saksi-saksi. Jadi kalau kita lihat di dalam KUHP, sebenarnya kondisi yang beresiko itu sudah terjadi dilakukan oleh FA, sehingga seharusnya yang dilakukan oleh penyidik adalah penahanan. Malam ini publik ingin lihat apakah hasil pemeriksaannya itu diikuti dengan penetapan tersangka di kejaksaan dan diikuti dengan penahanan atau tidak. Kalau tidak ditahan, ya seseorang tersangka itu bisa melakukan berbagai hal yang menyulitkan penyidikan itu sendiri, Mas Tifal.
Oke, maka kemudian PR-nya sekarang, karena begini juga Mas, saya mengutip lagi pernyataan Kun tadi saat ditemui wartawan setelah pelantikan pagi tadi, ia bilang bahwa ada jaminan untuk melakukan yang namanya transparansi itu tadi. Yang Anda tunggu wujud transparansi dari pemeriksaan terutama kasus yang sedang menarik perhatian publik ini dalam bentuk apa? Kita bahas itu nanti, kita jeda sebentar ya Mas ya. Termasuk kita akan lihat lagi dinamika yang terjadi di Gedung Utama Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Kita jeda sebentar, tetap di Breaking News.